Tapi saya ingin katakan bahwa kalau kita tidak suka dengan industri manufaktur, saya kira itu pilihan yang tepat gitu. Dengan setelah COVID ini, harusnya kita memilih menggunakan pendekatan ekonomi kreatif dan juga agrowisata atau agroindustri. Karena itu yang membuat kita belajar dari COVID. Cuman persoalannya ide ini harus dibuat dulu ekosistemnya. Ekosistemnya ini yang kemudian saya lihat kok nggak cuma jargon doang gitu loh, nggak dibentuk ekosistemnya. Padahal kalau kita bentuk ekosistemnya, misalkan penggiat-penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Kuningan diinventarisir, kemudian mereka bersama-sama melakukan istilahnya bicara secara terbuka, kawasan hutan lindung kita sekian, apa yang kita bisa manfaatkan. Kalau hutan lindung hanya betul-betul jadi hutan lindung kan nggak ada nilai ekonomi. Itu yang saya pernah protes ketika Norwegia ngasih bantuan kepada Indonesia berupa uang puluhan miliar euro. Dia katakan Indonesia sudah bagus karena melindungi hutannya, kita kasih duit. Saya bilang saat itu ketika berita ini ada, kita menolak duit ini kalau kita mengerti. Kenapa? Ini hutan bisa kita jadikan tempat produksi, tempat kita sejahtera kalau kita cerdas mengelolanya. Bukan kita diamkan sebagaimana keinginan orang-orang di Eropa. Orang-orang di Eropa itu maunya hutan itu didiamkan, jadi hutan lindung, tidak boleh ditebang, ya kan? Tidak boleh ada deforestasi, yang ada adalah nanam terus. Sama artinya orang-orang Eropa itu menginginkan kita ini jadi orang hutan, penjaga hutan. Nggak bisa, padahal kita tahu Eropa itu maju juga karena merusak lingkungan awalnya. Tapi kita karena kita ekonomi udah terbuka, pengetahuan kita terbuka, kita bisa katakan kita bisa mengelola hutan produktif tanpa menghancurkan lingkungan.